Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTs Negeri 1 Cilacap, jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan bimbingan konseling. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah mengenai konsep diri. Aku bangga menjadi diri sendiri. Ada 4 konsep Johari Windows atau jendela Johari. Yang pertama, ada jendela terbuka, jendela tertutup, jendela buta, dan jendela gelap. Mari kita bahas satu persatu. Jendela terbuka. Jendela terbuka adalah hal-hal yang kita tahu tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tidak tahu. Contoh, keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Sedangkan jendela tertutup adalah hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu, tetapi orang lain tidak tahu. Misalnya perasaan kita, pendapat yang ada dalam hati kita, kebiasaan, dan lain-lain. Sedangkan jendela buta adalah hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya yang bernilai positif, negatif, dan kepribadian kita. Selanjutnya, jendela gelap. Jendela gelap adalah hal-hal mengenai diri kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengenal betul diri kita, maka bagaimana cara agar kita bisa membuka jendela selebar-lebarnya? Caranya antara lain, cobalah untuk terbuka pada orang lain. Jadi janganlah jadi manusia yang selalu tertutup. Bersikaplah apa adanya. Jadilah diri sendiri, tidak perlu dibuat-buat. Jangan menjadi diri orang lain. Kemudian, mau menerima saran atau kritik dari orang lain. Bertemanlah dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih teman. Sedangkan aspek-aspek yang harus dipahami oleh setiap individu. Aspek fisik. Aspek fisik adalah individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaniahnya dengan segala potensinya. Jadi setiap individu harus tahu kondisi jasmaniahnya dengan segala potensi yang ada dalam dirinya. Sedangkan aspek psikis ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Mental ya. Yang ketiga, aspek minat, rasa tertarik yang kuat terhadap objek sesuatu. Jadi ada minat apa tidak terhadap sesuatu. Aspek bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun. Karena setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu sudah membawa bakatnya masing-masing. Yang kelima, aspek cita-cita, gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Jadi semua orang itu punya tujuan, punya angan-angan, punya mimpi, punya cita-cita. Aspek kebutuhan pokok, apa yang diinginkan dalam menghadapi kehidupan. Yang ketujuh, aspek gaya hidup. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan sehingga di dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, bagaimana agar kita bangga dengan diri sendiri? Ada tips-tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, terima kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Abaikan anggapan orang lain terhadap dirimu. Biarkan orang lain menilai apa, yang penting kamu berjalan pada jalan yang benar. Ketiga, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan sekali-kali bandingkan dirimu dengan orang lain. Kok saya seperti ini, dia seperti itu, enggak perlu. Karena akan
menurunkan rasa jati diri kamu. Cintai diri sendiri apa adanya. Yang pertama yang harus dicintai adalah diri sendiri apa adanya. Kenali, pelajari kelebihan yang ada pada dirimu. Temukan jati dirimu. Percayalah dan banggalah pada kemampuan diri sendiri. Jangan bangga dan percaya pada kemampuan orang lain. Jujur dan bersifat terbuka. Jadi orang itu yang paling baik adalah selalu jujur, baik kata-kata atau ucapan, perbuatan, dan sikap. Berbaurlah atau bertemanlah dengan orang yang positif, dengan orang yang baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif atau selalu berbuat perbuatan yang negatif. Selanjutnya, hindari membandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak perlu membandingkan kamu dengan siapapun. Kamu adalah diri kamu sendiri. Selalu berpikir dan bersifat positif. Dengan berpikir positif, kita akan selalu menuju ke hal-hal yang lebih baik. Selalu menjaga kesehatan. Jaga kesehatanmu setiap hari, setiap waktu, baik jasmani maupun rohani kamu. Selanjutnya, isilah kegiatan harianmu dengan hal-hal yang baik. Isilah kegiatan harianmu dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kegiatan harian kamu dilakukan dengan hal-hal yang kurang baik, bahkan yang negatif. Itu anak-anakku sekilas tentang konsep diri. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.